Oke guys, kita mau buat apa itu PPT untuk presentasi matematika, mau menggunakan topik apa? Menurutku sih topik geometri. Kalian gimana? Setuju nggak? Tapi kalau materi geometri itu terlalu luas nggak sih? Gimana kalau kita fokus sama pengaplikasian Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari aja? Pitagoras menarik sih, tapi kenapa nggak kita tambahin materi tentang statistik? Itu kan juga lebih penting. Aku lebih setuju sama Farah sih, karena aplikasi Pitagoras mungkin lebih mudah dipahami. Tapi statistik juga penting. Pakai statistik kita jadi bisa tahu gimana data bisa buat pengambilan keputusan. Udah guys, kan kita bisa pakai kedua-duanya antara statistik atau geometri. Lagian juga konsepnya sama kok. Itu ide bagus, kita bisa jelasin gimana geometri digunakan dalam statistik, kayak diagram ataupun grafik. Tapi kalau kita menggunakan dua materi itu, presentasi kita akan jadi panjang. Jadi kita harus memilih salah satu antara Pitagoras atau statistika biar yang lainnya tidak bingung dengan materi kita. Bener, kita harus pilih salah satu topik utama. Gimana kalau kita lakuin voting? Ya udah, siapa yang setuju kalau kita mengambil materi tentang Pitagoras, angkat tangan. Saya. Nah, sekarang siapa yang setuju kalau kita mengambil materi statistik? Aku kayaknya banyak yang suka Pitagoras. Bagaimana kalau kita fokus ke situ aja? Oke, kita bisa bikin contoh aplikasi Pitagoras dari kehidupan nyata kayak perancangan taman atau bangunan. Bagus sih, kita bisa bagi tugas, ada yang nyari contoh sama ada yang bikin PPT gitu. Iya tuh, kita bisa bagi tugas jadi dua bagian, satu untuk penelitian, satunya lagi buat presentasi. Setuju, mari kita membuat tugas kita masing-masing. Pertama yaitu demokrasi sebagai ruang untuk perbedaan pendapat. Yang kedua, perbedaan pendapat sebagai pilar demokrasi. Yang ketiga, pengelolaan antara perbedaan pendapat dan demokrasi. Yang keempat, tantangan dalam hubungan antara perbedaan pendapat dan demokrasi. Jadi, demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Demokrasi memiliki ruang untuk perbedaan pendapat, mempromosikan partisipasi warga secara aktif dan menyediakan pengelolaan perbedaan pendapat secara damai. Namun, perbedaan pendapat yang ekstrim dapat menyebabkan polarisasi dan perpecahan, sehingga perlu dikelola secara bijaksana untuk menjaga fondasi demokrasi.